Persatuan Selancar Olahraga Indonesia menggelar International Surfing Competition yang menghadirkan 22 atlet surfing. 5 laka lantas terjadi selama operasi Lilin Mansinam 2022. Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 28 Desember 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampiopar, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, selama operasi Lilin Mansinam 2022 berlangsung di hari keempat, Polres Manokwari mencatat ada 5 kejadian laka lantas, namun tidak ada korban jiwa yang mengakibatkan meninggal dunia. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari melalui Kasat Lantas Ibtu Suban Hoimas menyebutkan selama operasi Lilin Mansinam di hari keempat total ada 5 kecelakaan yang terjadi di Manokwari. Pasca perayaan Natal tanggal 25 dan 26 Desember, dari data yang ada, kecelakaan tersebut tidak ada yang mengakibatkan meninggal dunia seperti yang terjadi pada operasi Lilin Mansinam tahun 2021 yang harus diakui telah menelan korban kecelakaan hingga meninggal dunia. Pelaksanaan operasi Lilin Mansinam 2022 sampai dengan hari keempat, terutama pasca perayaan Natal tanggal 25 Desember yang telah kita lewati, untuk kejadian kecelakaan kurang lebih ada 5 kejadian kecelakaan, namun hal positif yang bisa kita catat bersama bahwa sampai dengan hari kelima ini tidak ada terjadi peristiwa kejadian kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tidak sama seperti pelaksanaan operasi Lilin Mansinam 2021 tahun sebelumnya yang kita harus mengakui bahwa telah terjadi korban kejadian kecelakaan meninggal dunia. Kami harap dengan adanya kejadian-kejadian kecelakaan yang mungkin terjadi di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Desember ini, khususnya selama pelaksanaan operasi Lilin Mansinam 2022 tidak terjadi. Harapan kami pelaksanaan operasi ini baik itu perayaan Natal maupun sampai dengan tahun baru kita sama-sama bisa menjaga situasi arus lalu lintas di Kota Manokwari yang kita cintai. Khusus situasi arus lalu lintas sendiri selama perayaan Natal berjalan lancar. Walaupun ada beberapa gereja yang posisi berada di jalan, terjadi peningkatan volume kendaraan dengan jumlah masyarakat yang datang merayakan Natal. Namun secara keseluruhan, penempatan personil baik Lantas Polres Manokwari bersama pihak terkait bisa mengcover secara keseluruhan selama perayaan Natal berlangsung. Situasi arus lalu lintas sendiri berjalan aman, lancar, tertib, walaupun kita ketahui di beberapa gereja dengan posisi yang berada di pinggir jalan terjadi peningkatan volume kendaraan akibat karena antusias masyarakat ingin merayakan perayaan Natal di gereja. Namun secara keseluruhan penempatan personil baik personil Polres Manokwari maupun anggota Satlantas Polres Manokwari sendiri bisa mengcover keseluruhan arus lalu lintas yang berada di sekitar gereja, dan kami juga dibantu oleh beberapa instansi terkait, instansi lain, dan beberapa dari masyarakat yang mengambil bagian dalam perayaan, sehingga keseluruhan jalannya perayaan ibadah Natal ini betul-betul bisa aman, khususnya arus lalu lintas betul-betul lancar. Kasat Lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Manokwari tetap tertib berlalu lintas selama berada di jalan raya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Polres Manokwari juga menyiapkan 6 posko pengamanan operasi Lilin Mansinam 2022 yang tersebar di sejumlah titik dalam Kota Manokwari yang akan disiagakan selama 11 hari ke depan. Guna menjaga kelancaran perayaan Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 2023, sejumlah posko pengamanan telah disiapkan Polres Manokwari dan Polda Papua Barat. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Hoimas menyebutkan sebanyak 6 posko telah disiapkan, diantaranya berada di Pos PAM Sinar Suri yang melibatkan sejumlah instansi terkait, Pos Makalo, kemudian Pos Pelayanan di Traffic Light Aji Bawosi, Pos di Pasar Tingkat, dan Pos Pelayanan Terpadu yang berada di Bandara Udara Rendani dan Pelabuhan Laut Manokwari. Sendiri kami mendirikan ada 6 posko. Yang pertama adalah posko
yang berada di Sinarsuri. Ini posko pengamanan pospam yang cukup besar. Di dalamnya kami menempatkan instansi terkait, beberapa instansi terkait. Kemudian yang kedua, pospam di Makalo. Kemudian yang ketiga, kami menempatkan pos pelayanan di Haji Bau dan di Pasar Tingkat. Kemudian ada pos terpadu yang berada di Bandar Udara Renggani dan Pelabuhan Manokwari. Ini keseluruhan penempatan personil akan ditempatkan kurang lebih 11 hari sampai dengan 2 Januari 2023 dengan harapan penempatan personil ini bisa mempercepat daripada penanganan kejadian yang mungkin terjadi pada saat perayaan ibadah Natal dan pergantian tahun. Operasi Lilin Mansinam 2022 akan berlangsung selama 11 hari hingga tanggal 2 Januari tahun 2023 yang melibatkan TNI, Basarnas Manokwari, dan Saka Bayangkari bersama dengan instansi terkait lainnya. Yang pertama teman-teman dari Basarnas, kemudian yang kedua rekan-rekan dari TNI, kemudian dari Perhubungan, kemudian dari Senkom, dan adik-adik dari Saka Bayangkari. Nata Indokrewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Mempromosikan wisata pantai di Kabupaten Manokwari, Persatuan Selancar Olahraga Indonesia menggelar International Surfing Competition yang menghadirkan 22 atlet surfing dari berbagai negara. That's telling a story. Persatuan Selancar Olahraga Indonesia PSOI Papua Barat menggelar International Surfing Competition di Pantai Petrus Caviar, Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Selasa 27 Desember 2022. Sebanyak 22 atlet dari luar negeri ambil bagian dalam kejuaraan tersebut, yaitu dari Prancis, Belanda, Italia, Jepang, Australia, dan beberapa atlet nasional. Sedangkan atlet Papua Barat yang ikut dalam event tersebut berjumlah 12 orang. Ketua Umum PSOI Papua Barat, Theo Oldet, mengatakan dengan adanya kompetisi ini bisa membuka perkembangan destinasi baru, khususnya surfing di tanah Papua. Dengan adanya kompetisi ini bisa membuka keran baru untuk perkembangan destinasi baru, khususnya surfing di Papua dan Papua Barat, terkhususnya di Kota Manokwari. Itu harapan kami dari Persatuan Selancar Olahraga Ombak Indonesia, khususnya Papua Barat, untuk bersama-sama membangun tempat ini menjadi destinasi top unggulan di seluruh Indonesia dan dunia. Itu harapan dari kami. Salam Ombak! Salam Ombak! Okay. Tipi Japrik, Sekjen Persatuan Selancar Olahraga Indonesia, mengatakan untuk memperkenalkan sebuah daerah ke seluruh dunia hanya dengan surfing. Papua Barat saat ini memiliki ombak yang baik di Pasifik. Mari kita bersama mendukung olahraga surfing di tanah Papua. Wisatawan datang ke sini adalah karena satu, keaslian, keramah-tamahan, itu yang perlu dibina. Yang lain-lain dijaga saja. Teman-teman seperti Bang Theo, Pak Gubernur, semua rekan-rekan yang yang ingin membuat daerah Papua sebagai destinasi pariwisata, mari kita kerjasama dengan asosiasi dunia, dengan asosiasi yang ada di Indonesia. Nanti ke depannya adik-adik semua ini mereka akan menjadi duta wisata, ya, karena perlu diingat ya, sebuah daerah bisa dikenal oleh dunia itu salah satunya adalah dengan surfing. Pernah dengar Hawaii, pernah dengar Bali. Tidak usah kita susah-susah membuat sesuatu itu dengan modifikasi. Tuhan sudah memberkati kita dengan ombak yang sangat baik di Pasifik. Apalagi yang kita perlukan? Mari kita jaga, mari kita promosikan. Dan saya yakin Papua Barat akan menjadi destinasi wisata surfing yang salah satu yang akan menjadi dominasi di Indonesia. Event ini juga sekaligus dijadikan ajang pencarian bakat bagi para atlet Papua Barat untuk dipersiapkan menuju PON 2024 mendatang. International Surfing Competition bisa berjalan dengan baik berkat adanya kerjasama dengan ASEAN Surfing Competition, ASC, dan World Surfing League WSL. Dengan dilaksanakan International Surfing Competition dapat membangkitkan olahraga surfing sehingga semakin populer di Manokwari dan di tanah Papua secara keseluruhan.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, beberapa atlet surfing nasional mengatakan ombak pantai Amban Manokwari tidak kalah menarik dari tempat surfing lainnya yang ada di Indonesia. Pantai Amban merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik yang ada di Manokwari, Papua Barat. Pantai ini menyajikan ombak yang tidak kalah menarik dan menantang adrenalin para pencinta olahraga surfing. Di akhir tahun 2022, Persatuan Selancar Olahraga Indonesia (PSOI) Papua Barat menggelar International Surfing Competition di Pantai Petrus Caviar, Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, yang diikuti oleh 22 atlet dari mancanegara. Made Joy dan Dia, atlet dari Bali, saat diwawancarai, keduanya mengatakan ini kali pertama mereka hadir di Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari. Tempatnya indah dan masyarakatnya sangat ramah. Untuk ombak di Pantai Amban khususnya sangat bagus, tidak kalah dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Mereka berdua juga berharap harus ada anak-anak Papua yang menjadi atlet surfing karena Papua memiliki ombak yang bagus. Saat ini promosi olahraga surfing harus terus dilakukan agar dapat menciptakan atlet surfing hebat dari tanah Papua. Pertama kali. Saya Made Joy dari Bali. Papua Barat. Mungkin saya pernah dengar Papua Barat karena waktu ini teman saya juga sempat mengikuti eksibisi PON waktu di Papua. Jadi mungkin sangat senang sekali saya bisa mengikuti eksibisi pertama kali juga di Papua Barat, yaitu di Amban. Dan sekarang situasi ombak mungkin lebih bagus dari Bali karena di sini side shore dan juga tempatnya sangat asri, masih dijaga keasriannya, masih hijau, masih banyak pepohonan. Ya, orang-orang juga ramah, sangat senang sekali. Ya, ini dia Indonesia, beribu pulau, kita semua sangat senang. Begitu juga saya. Untuk anak-anak Papua yang mau belajar surfing, mungkin bisa lebih senang, jangan takut, dan juga mungkin bisa diajak teman-temannya untuk mengikuti surfing karena lebih banyak teman, mungkin lebih seru juga karena mereka juga bisa berkumpul, bersenang ria dan juga tertawa. Ya. Mereka punya alam sendiri, sudah banyak sekali yang mereka punya. Jadi sekarang mereka hanya perlu bisa berlatih dan perlu memanfaatkan situasi. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya di anak-anak Papua dan juga Papua Barat bisa ada kemajuan untuk generasi-generasi seterusnya. Oh, saya asli Jawa tapi tinggal di Bali. Tanggapannya bagaimana ini? Iya, ini pertama kali saya datang ke Papua dan ombaknya bagus di sini. Kemarin saya juga udah surfing, tapi hari ini mungkin sedikit angin, tapi bagus. Tidak terlalu banyak orang dan orangnya di sini lokalnya ramah semua. Saya suka. Tapi sekarang sudah mulai ya. Jadi untuk anak-anak di Papua, semangat surfingnya. Kalian punya ombak yang bagus di sini, jadi kembangkan terus surfingnya dan selalu semangat. Dengan adanya potensi wisata pantai yang menarik di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, diharapkan olahraga surfing dapat terus dikembangkan karena dapat menarik wisatawan mancanegara untuk datang menikmati ombak di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 28 Desember 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.